silaturahim. Menghormati yang tua hukumnya wajib, menyayangi yang kecil juga hukumnya wajib. Inilah perlunya hubungan silaturahim. Para sobat, kalau kita punya saudara, mari kita tengok bagaimana keadaannya. Jangan sampai kita menikmati hidup sendiri sementara saudara kita menangis, menjerit, meraung, tapi tidak mendapatkan perhatian dan bantuan dari saudaranya yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kitalah termasuk hamba Allah yang benar-benar beriman, yang benar-benar bersaudara. Melalui bulan Ramadan ini dan hari raya nanti, mari kita pererat hubungan silaturahim. Mari kita rekatkan kembali selama ini yang kurang rapi, yang renggang. Semoga Ramadan membawa rahmah bagi kita semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Renungan Ramadan dipersembahkan oleh Madu Herbal 69 plus propolis dan doa ruqyah. Radio Muara Jakarta. Semuanya, mari kita bergembira, hilangkanlah duka dan lara, dan juga problema yang ada di muara. Yuk kita bercanda ria, dengar irama dan nada. Dangdut, radio muara, dangdut, musik asik Nusantara. Ya, di Radio Muara kita berjumpa, di Radio Muara pula kita bercengkrama, dan di Radio Muara pula kita berpisah. Pria wanita, tua dan muda, beragam suku bahasa, bercengkerama di darat dan udara, mempererat ukhuwah. Walaupun kita berbeda-beda, silaturahmi terjaga, karena kita semua bersaudara di Radio Muara. Di Muara, yuk kita bercanda ria, dengar irama dan nada. Dangdut, Radio Muara, dangdut, musik asik Nusantara. Radio Muara. Para sobat, sejenak kita simak Sabda Ramadan. Para sobat, berkata Maimun bin Mahran, puasa yang paling hina itu ialah sekedar meninggalkan makan dan minum. Demikian Sabda Ramadan yang dipersembahkan oleh Madu Herbal 69. Madu Herbal 69.
Assalamualaikum, saya Fitri Kalina mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk para Sobat Muara, dan juga semoga nanti ibadah puasanya dilancarkan dan pahalanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Radio Muara. Saatnya Radio Muara menggelar aksi acara dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat Radio Muara Jakarta, dan selamat siang saya ucapkan untuk para sobat Radio Muara Subang, karena memang siaran kita kali ini selalu didengarkan juga untuk masyarakat Subang sekitarnya dan Jakarta sekitarnya, karena memang kebetulan kita juga live, jadi seluruh dunia pun insya Allah bisa memonitoring. Baik para sobat, kita di acara ngobrol bareng, ngobrol santai di bulan Ramadan kali ini. Memang obrolannya selain sesuatu yang hikmah Ramadan, tapi kali ini adalah sebuah pengetahuan yang tidak kalah menariknya, yang memang harus kita ketahui. Saya pribadi dan juga mungkin para sobat Radio Muara sendiri, agar ada pengetahuan yang kita miliki nanti akan bertambah. Nah, ngobrol bareng kita kali ini adalah dengan tema otonomi khusus Papua untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua. Ini luar biasa. Meskipun di Papua temanya, tapi kita siaran di Jakarta, kita juga siaran di Subang, dan kita bisa didengarkan. Barangkali masyarakat Papua juga bisa melihat Facebook kita juga, yang insya Allah ada manfaatnya nih obrolan kita kali ini, karena memang ngobrol santai kita kali ini dipersembahkan oleh PT SNI, Sinar Media Indonesia, dan ICF, yaitu Indonesia Care Forum. Artinya bahwa memang luar biasa support dari SNI dan juga ICF ini, kita acungkan jempol, dan juga mungkin kita harus tepuk tangan buat ICF dan SNI. Terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, hari ini kita di hari Kamis 22 April, narasumber kita sebenarnya ada 3, karena memang satu narasumbernya beliau berhalangan hadir, yaitu Bapak Syaiful Esa. Beliau berhalangan hadir, beliau selaku pegiat bisnis ya, pegiat bisnis dan ekonomi. Semoga sehat selalu, salam sejahtera untuk Pak Syaiful Esa. Dan hari ini saya sudah kedatangan Abang Boni Mandolang. Oke, Abang Boni silakan bisa disapa dulu. Beliau adalah Ketua JPKP Papua. Ya, Abang Boni, oke. Cek. Apa kabar Abang Boni? Baik. Oke, sehat kah? Sehat. Wow, segar ya. Thank you banget Bang Boni untuk kehadirannya ke studio kita. Sama-sama. Dan yang tidak kalah cantik sekali, wah di samping saya sudah dari tadi, adalah Melanie Osok. Hai Kak. Apa kabar, sehat ya? Baik, sehat Kak. Ini adalah co-founder Papua Muda Berinspiratif. Papua Muda Inspiratif Kak. Papua Muda Inspiratif. Iya kali. Baik, keren banget. Saya tadi sudah tanya-tanya usianya berapa, 29 tahun. Artinya bahwa memang adik saya yang mungkin banyak menginspirasi yang lain. Puji Tuhan. Baik, para sobat, nanti para sobat juga bisa berpartisipasi di sini, bisa dialog interaktif di sini, bisa ngobrol di sini. Layanan telepon kita adalah 0878 3000 8693 atau 0878 4000 8693. Sekedar informasi bahwa memang obrolan kita kali ini adalah otonomi khusus Papua yang menjadi suatu kebijakan kompromi yang ditawarkan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat ya, kepada stakeholder daerah Provinsi Papua untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan serta mengejar ketertinggalan yang dialami oleh Provinsi Papua. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita punya tujuan, yaitu mendukung kebijakan otonomi khusus atau OTKHUS. Di sini akan kita bahas di sini, dan untuk lebih jelasnya para sobat jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tentunya selepas yang satu ini.
Radio. Radio. Radio Muara. Com, tadi ente bikin apaan sih? Biasa bang, bikin ramuan yang mantul bang. Ramuan apa Com? Jangan macem-macem ente Com. Bukan macem-macem, itu ramuan madu herbal 69 Aulia yang manis 2 sendok ya, 2 sendok makan ane campurin pakai air hangat bang, 1 gelas. Terus? Itu rasanya enak banget bang, seger di tenggorokan. Insya Allah puasa kita juga aman dari virus-virus penyakit. Waduh. Sehat terus, fit. Puasa juga jadi lancar. Wah keren kalau gitu. Ane juga mau Com. Lah, kan abang tadi juga sudah minum madu herbal 69. Itu yang hitam, yang pahit. Itu juga sama aja bang. Gak apa-apa Com. Lebih bagus itu kan. Iya sih. Tapi kan udah imsak bang. Hah? Waduh. Nah para sobat, jangan lupa selama kita menjalankan ibadah puasa, minum selalu madu herbal 69 agar stamina kita tetap terjaga, daya tahan tubuh kita tetap fit, dan puasa kita jadi lancar. Aku Desa Amelia yang punya single Biar Second Satu Bulan mau kasih info nih buat kalian semuanya yang pengen selalu bulan. Jangan lupa minum madu herbal 69. Thank you. Madu herbal 69 udah pasti top 10. Madu herbal 69 sehatkan hariku. Madu herbal 69 pilihan hatiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng siapa? Abi sareng Abah Dede nekat lama. Tinggi di Kampung Cilawang, RT 2 RW 03 Desa Bojong Lepang, Jombang Tengah. Mohon awa Bapak gaduh panyawat kumaha ieu Pak? Awana gaduh panyawat teh carangke dina sampeannya dikawit cangkeng panen tentaskeun paha urat matararik gitu kan. Kirang langkung 2 sasi lah, 2 sasi kirang langkung. Oh, sahur medis panyawat naon eta Pak? Ya aya asam urat oge gitu kan, aya rematik. Bapak terang madu herbal genep salapan diet di mana itu? Karusan sok ngareungkeun di radio aya madu herbal 69. Anu intina paenten seueur manfaatna ibadah teh nyobian meser 2 botol. Ya alhamdulillah bahkan dacan nyampe sami ngopi terus aya karosna gitu. Ngaleutna 2 kali nganggo anu hideung gitu. Tapi alhamdulillah di kadang itu terus biasa normal lah, aktivitas normal deh gitu alhamdulillah. Berarti dacan saya sabotol-botol acan. Dacan. Mun atuh Bapak hatur nuhun pisannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio. Radio Muara. Oke, baik para sobat Radio Muara Jakarta dan para sobat Radio Muara Subang, kita masih di ngobrol bareng dengan tema kita adalah otonomi khusus Papua untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua yang dipersembahkan oleh PT SNI dan juga ICF ya. Dan kita akan sapa, tadi sudah saya sapa Abang Boni kita. Beliau adalah Ketua JPKP Papua dan Empok Kite. Kalau di sana apa? Kalau di sana apa saya? Kalau Mace. Oh Mace. Iya, oh, tapi okay. tidak apa-apa, Kakak Mpok juga nggak masalah. Oh tidak mengapa ya, tidak apa-apa ya. Masalah, selama itu perempuan ya. Oh iya, selama masih perempuan saya sapa nggak masalah ya Pok ya. Pok Papua ya, oke. Ada Mace Melani nih. Baik, saya ke Bang Boni dulu nih. Siap. Bang Boni, meskipun kita ada di Jakarta artinya dan juga di Subang didengarkan, artinya pembahasan kita perlukah untuk dibahas agar masyarakat lebih tahu dan lebih mengenal, karena tak kenal maka tak sayang. Betul. Baik, obrolan kita ini bisa disampaikan nih untuk Bang Boni sendiri, penyampaian awal menyapa dulu untuk para pendengar kita. Baik, terima kasih buat kesempatannya Mbak Lita dan juga para sobat. Salam hormat dari kami JPKP Papua. Saya Boni Mandolang, Ketua
Dewan Perwakilan Wilayah JPKP untuk Provinsi Papua. Saya sangat berterima kasih lagi, saya mewakili JPKP, sangat terima kasih buat Mbak Lita dan juga Radio Muara dan juga para sobat yang sedang mendengarkan. Terima kasih buat kesempatannya. Baik. Abang bisa menjelaskan mengenai otonomi khusus Papua. Otonomi khusus Papua yang dimaksud itu untuk kesejahteraan masyarakat asli ya. Benar. Itu seperti apa Bang? Kemudian juga untuk kaitannya selaku Ketua JPKP itu apa? Baik, jadi kalau untuk otonomi khusus ini, jadi kalau bilang sejarahnya memang ini diberikan oleh Indonesia untuk masyarakat Papua. Karena tahun 2001 atau 2 itu terjadi gejolak di Papua yang dipimpin oleh Bapak kita Pak Teis untuk merdeka di Papua, mendirikan negara lain. Akhirnya berundinglah dengan Indonesia sampai akhirnya dibuatlah OTSUS, otonomi khusus ini untuk kepentingan Indonesia. Jadi sehingga gejolak itu diredakan dan dijamin oleh Indonesia bahwa dengan ada namanya otonomi khusus ini masyarakat akan lebih diberdayakan lagi. Seperti begitu. Sudah berlangsung Bang Boni? Benar, sudah sekitar 20 tahun ya ini. 21 atau 20 ya. Dan sudah ada hasilnya Bang Boni? Hasilnya sudah ada. Yang sering kita lihat itu adalah teman-teman yang mungkin dari Papua datang ke Jawa atau saudara-saudara mungkin nanti bisa lihat di Makassar kah atau di Sulawesi, di Pulau Sulawesi atau Pulau Sumatera, Kalimantan. Itu banyak sekali anak-anak dari Papua belajar. Nah, itulah satu bukti bahwa OTSUS ini berjalan. Begitu. Karena dalam OTSUS ini ada juga diberikan dana sekian T untuk ada 4 pilar yang diberikan. Yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi kemasyarakatan, dan yang satu lagi infrastruktur. Yang kita lihat, yang tadi saya ngomong tadi bicara soal pendidikan. Jadi itu salah satu bukti di mana OTSUS ini berjalan sebenarnya. Betul. Begitu. Baik, terima kasih Bang Boni. Sementara itu dulu karena saya akan ke kakak kita. Nggak salah sih saya panggil Bang. Oke, Melanie Osok. Iya, Kak. Selaku inspiratif muda, Papua Muda Inspiratif. Iya. Apa saja yang sudah diperbuat atau mungkin kegiatan apa saja untuk masyarakat asli Papua sana? Iya, Kalita dan para sobat di rumah. Jadi saya Mei Osok, asal dari Kota Sorong, Papua Barat. Pada saat ini bergabung bersama Papua Muda Inspiratif, juga merupakan salah satu pendiri dari 21 orang anak Papua muda yang mendirikan Papua Muda Inspiratif. Kita kebetulan berdiri sejak tahun 2019 dan diresmikan sendiri oleh Bapak Presiden. Di dalam Papua Muda Inspiratif saya bergerak di bidang pendidikan dan literasi. Nah, kami sebenarnya ada banyak bidang dan saat ini menggerakkan lebih ke entrepreneur muda, dan Papua Muda Inspiratif telah banyak melakukan pelatihan entrepreneur di Papua, khusus untuk orang Papua sendiri. Dan saya sendiri di bidang pendidikan dan literasi juga mendirikan rumah baca yang memberikan wadah pendidikan gratis, dalam hal ini informal, untuk adik-adik Papua di Kota Sorong. Nah, kami ada beberapa juga, dan ya kurang lebih seperti itulah, Kak. Kesulitannya seperti apa yang ditemui Melanie? Pertama, kalau dari sisi yang saya gerakin sendiri rumah baca namanya Keik Sinagi di Sorong ini, pendekatan kepada orang tua. Nah itu butuh kita pengertian yang luar biasa ya. Kita butuh gosip-gosip bareng, duduk-duduk jualan sama-sama, terus kita cerita-cerita enak gitu, Bu. Jadi supaya orang tuh juga lihat, oh iya anak saya harus belajar nih, ada tambahannya gitu kurang lebih. Iya. Jadi pendekatan ke orang tuanya terlebih dahulu. Pendekatan ke orang tua, terus kita kasih kayak kesaksian-kesaksian yang sudah belajar. Iya, kesaksian. Terus kita datangin adik-adiknya, jadi harus didatangin satu-satu gitu. Tidak bisa kita buka terus berharap datang gitu. Enggak ya. Jadi jemput bola dulu ceritanya nih. Jemput bola. Kalau di Papua Muda Inspiratif sendiri untuk pelatihan entrepreneur ini memang
orang Papua sendiri punya mindset entrepreneur. Nah, tapi secara manajemen, secara pengetahuan skillnya itu perlu dilatih, perlu diasah bagaimana memasarkan, bagaimana supaya produknya ini bisa keluar dari daerah, jadi bisa dijual, punya nilai ekonomis yang tinggi. Nah, itu yang dijangkau sih dari kita. Oke. Ini yang jadi satu menarik bahwa memang ternyata Papua itu manis gitu ya, artinya. Iya manis kan. dirimu. Benar banget. Tidak salah lagi. Betul, setuju. Artinya perjuanganmu juga manis ya? Sangat Kak. Oke. Segala macam perjuangan. Perjuangan ya. Baik, dari sisi Ketua JPKP ini Papua ini mungkin Bang Boni akan menambahkan. Jadi sudut pandang yang mungkin seolah-olah dianaktirikan, seolah-olah tidak dipandang sebelah atau dipandang sebelah mata. Mungkin lewat sini Bang Boni bisa menyampaikan itu. Oh ya, jadi memang kalau berkaitan dengan otsus tadi juga, kalau dikatakan memang bilang berhasil, memang ada tolak ukurnya berapa presentasinya. Oke. Tapi ada juga yang tidak merasakan itu. Artinya itu bisa dilihat dari bukti-bukti. Saat ini mungkin kita sering dengar di surat kabar atau di media ya, bilang bahwa ada demo atau ada kerusuhan di daerah Dunga. Itu salah satu bukti bahwa masyarakat di sana itu belum puas atau belum merasakan keberadaan otsus ini. Begitu, sehingga ini menjadi PR sih buat pemerintah. Dan seringkali kita bisa dikatakan dengan anak tiri itu beberapa hal sih yang bisa kita lihat. Kayak kemarin yang sempat kita contohkan mengenai tentang bola, waktu itu sempat harusnya jatahnya Persipura tapi diberikan kepada Persija nih. Mohon maaf nih warga masyarakat Jakarta. Tapi ya memang kita menganggapnya seperti begitu. Kenapa jatahnya kita dikasih ke Persija? Nah, ketika kita demo, kita ada pembicaraan di media, masyarakat semua menolak segala macam untuk mengutarakan bahwa Persipura harus nih mendapat jatah. Nah, akhirnya kembalilah ke Persipura jatahnya. Begitu. Jadi itu satu bukti sih. Kalau bilang berkaitan dengan pembangunan, saya jujur bahwa dengan adanya Pak Presiden Jokowi ini baru kita merasakan ada pembangunan. Ada perbedaan ya. Tapi kalau dengan sebelum Pak Presiden Jokowi memang pembangunan di Papua sangat pelan. Sangat slow. Gitu. Jadi kita belum bisa merasakan jalan yang dibangun, bukti-bukti otsus ini ada tidak sebenarnya. Iya. Begitu. Tapi kalau untuk saat ini sudah merasakan meskipun itu masih belum banyak gitu. Betul. Ya. Jadi artinya ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga dari pihak-pihak terkait pastinya nih Bang. Saya paham. Jadi gimana? Kalau pandangan saya adalah pemerintah di Papua memang perlu dievaluasi. Pemerintah pusat saya rasa dengan adanya Pak Presiden Jokowi yang punya hati untuk membangun Indonesia, tidak hanya Papua ya. Ini saya kasih tahu, mungkin orang sering bilang, ini Pak Jokowi ini sering pro ke timur sekarang atau gimana, tidak. Yang kita bisa lihat lah, Pak Jokowi semua membangun di semua daerah. Tapi dengan keberadaannya dia, Papua sekarang bisa terbangun lah. Alhamdulillah. Nah dengan adanya revisi otsus ini atau akan diperpanjang otsus ini, maka dari itu memang perlu ada evaluasi. Dengan adanya temuan-temuan yang ada, evaluasi atau audit dari dana otsus ini tersendiri bisa kelihatan kok memang belum tersalurkan dengan baik. Belum tersalurkan dengan baik. Baik, betul. Tapi sedang diusahakan menjadi yang lebih baik. Iya, jadi kan kalau kita bilang begitu kan sebenarnya kita perlu mengcross-check diri kita sendiri, artinya pemerintah kita, bahwa memang dengan ada gubernur yang sebelumnya juga kan akhirnya ditahan. Betul. Nah kita nggak tahu kalau yang sekarang, ya mudah-mudahan enggak ya, tapi artinya banyak hal yang menjadi penyimpangan anggaran dana ini, sehingga masyarakat di Papua itu tidak merasakan sepenuhnya. Sebagai contoh saja, yang saya selalu gaungkan adalah rumah sakit di sana belum ada rumah sakit yang sangat memadai. Jujur saja, dan kita perlu bekerjasama dengan swasta. Masa di contohnya kabupaten lain lah atau provinsi lain di NTT sudah ada Siloam. Nah kita di Papua belum ada Siloam. Ini saya sebut merek, saya mohon maaf, tapi rumah sakit yang bertaraf internasional itu belum ada di Papua.
Gitu. Mungkin saudara di Timika, karena itu kan ada Freeport ya, di Tembagapura, nah itu mungkin lah ya. Itu artinya punya rumah sakit sendiri, mereka dari Amerika menyediakan dokter-dokternya, tenaga medis. Nah tapi kalau bilang di kabupaten lain, di provinsi Papua tuh belum ada, Bu. Mbak Lita. Gitu. Iya. Baik, ini menarik sekali. Saya ke Melanie nih, empok kita nih. Iya, Kak. Bisa diceritakan nggak sih, maksudnya sebentar, saya bayangin saja soalnya nih Bang Boni. Bayang-bayang saja seperti di TV gitu kan. Mungkin masyarakatnya seperti apa di Papua sana dan rumahnya dan lain sebagainya. Mungkin kita ngobrol saja di sini santai agar masyarakat kita yang di sini pun tahu gitu. Jadi apakah bayangannya sesuai dengan apa ini dijelaskan oleh Melanie seperti apa? Kalau masyarakatnya di sana seperti apa, rumahnya seperti apa, ya kurang lebih sama seperti wilayah yang lain yang ada di Indonesia. Jaraknya jauh-jauh kan? Iya, di sana jaraknya jauh-jauh, tidak rapat seperti yang ada di Jakarta. Masih lahannya luas, tapi kita tidak mau lagi ada yang datang ke sana. Secara budaya kita sangat kuat, tapi kita juga tidak menutup untuk menerima dari luar. Itu yang terjadi di Papua saat ini. Biasanya di luar Papua orang tahu, di sana kalian masih tidak pakai baju ya. Lagu ini kalian kok bisa tahu, padahal sebenarnya di Papua sama saja seperti Indonesia yang lain. Oh gitu. Kurang lebih sama sih, Bu. Iya, itu budayanya ya. Baik. Kurang lebihnya sama, dan untuk adat istiadatnya juga berpengaruh dengan misalnya kehidupan tatanan sehari-harinya gitu? Sangat berpengaruh. Di Papua adat sangat berpengaruh. Ada kepala suku gitu atau gimana? Sampai saat ini masih ada, walaupun posisinya tidak mengganggu posisi pemerintah, tapi para pemangku adat atau kepala-kepala adat ini sangat dihormati. Sangat dihormati ya. Tapi beda dengan misalnya kalau dari pemerintah dengan pemangku adat itu yang angkat juga beda ya Bang Boni, atau seperti apa? Iya. Menambahkan saja Bang Boni. Kalau sekarang Papua udah ada dua provinsi. Jadi kalau Papua Barat saya lupa ya, kotanya baru satu ya, Kota Sorong mungkin. Kalau di Papua, jadi kan ada Papua Barat, ada Papua, dua provinsi. Di Papua nih saya di Jayapura, di ibu kota provinsinya, di Jayapura. Jadi memang kalau adat di situ memang kalau bicara soal adat yang paling kita sering ketemu itu nanti bicara soal mengenai tanah. Ya. Jadi kalau kita mau beli rumah atau beli tanah, sudah pasti ada biaya adat. Jadi kita tidak hanya bayar BPN saja nih atau biaya bayar, tapi ada juga nanti dikenakan untuk bayar adat. Lebih besar dari biaya tanahnya kah? Tergantung, variatif. Ada yang pokoknya yang ada yang normal, ada yang biasa, ada juga yang sedikit saja. Kalau untuk jodoh gimana, Say? Kalau untuk jodoh dirimu pakai? Kalau untuk jodoh sih karena saya menjunjung ras. Jadi saya memilih kembali ke orang Papua. Tapi sebenarnya kalau baru mau dijodoh sama orang Jakarta. Ya kalau misalnya Tuhan berkehendak tidak masalah. Baiklah, nanti jodoh kita selin dulu dan kita akan kembali lagi selepas yang satu ini. Radio Muara. Bang, alhamdulillah ya, tahun ini kita ketemu lagi sama bulan Ramadan. Iya Nap, alhamdulillah. Makanya gua sama lo suka bawel. Minum terus madu herbal 69. Jangan nunggu sakit baru minum. Menjaga kan lebih baik daripada mengobati. Biar kita semua pada sehat. Puasa kita kan jadinya lancar, Nap. Iya juga ya Bang. Lah tumben kalau puasa ngomongnya bener lu Bang. Biasa lo malaki. Lo habis puji lo jatuhin. Lah terus lu ngapain itu megang joran? Gua mau pasang antena. Nah, pasang antena pakai joran. Ya mau mancing lah, pakai nanya lagi lo. Pakai acara mancing. Kagak. Lu irit-irit dah tuh buat lebaran. Nah lumayan, Nap. Kalau dapet kan ikannya buat sahur. Mana sini duitnya? Mendingan gue beli di pasar, udah pasti dapat tuh ikan. Nah, lu mancing. Kalau dapat, kalau kagak gue mau sahur pakai pelet ikan. Ya Duh, ikut babe duh. Pasang antena pakai joran. Harus Waduh, nggak emak nggak anak, sama dua-duanya. Para sobat, untuk menjaga daya tahan tubuh kita selama menunaikan ibadah puasa, jangan lupa konsumsi terus madu herbal 69
plus propolis dan doa ruqyah. Madu herbal 69, pilihan hatiku. Madu herbal. Halo, assalamualaikum sahabat Muara. Saya Diana Putri yang punya single Cintamu Cinta Apa. Oh ya sahabat Muara, jangan lupa ya untuk menjaga stamina dan mengobati segala macam penyakit. Diana selalu sedia di sini, ada madu herbal Aulia 69 ya. Madu herbal 69 ya. Kalau Diana sih lebih suka yang ini, yang Aulia, dia lebih manis ya. Kalau yang hitamnya agak pahit. Cuma memang kalau obat-obat silahkan coba buktikan sendiri ya. Madu herbal 69. Madu herbal 69. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali Ibu sinten iki, Bu? Ibu Opi. Ibu Opi tinggal di mana, Ibu? Kecapean Pangkah, Bu. Oh, enggak. Ibu Opi sudah mengkonsumsi madu herbal 69? Alhamdulillah sudah. Gimana Ibu Opi, apa yang dirasakan? Minum madu herbal 69 itu rasanya pokoknya mantap deh Ibu. Oh gitu. Ada keluhannya apa ya waktu itu ya Bu? Kemarin sakit lambung, tapi alhamdulillah sesudah minum madu herbal 69 saya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Jadi udah sehat ya Bu? Alhamdulillah Ibu. Iya, berkat minum madu herbal 69. Iya, terima kasih. Oh ya, Ibu Opi ini sedang hamil ya? Iya Ibu. Ya, mudah-mudahan sehat bayinya, sehat ibunya juga. Jangan lupa kalau Ibu hamil nanti juga menyusui bisa selalu mengkonsumsi madu herbal 69 yang Aulia. Iya Ibu. Makasih banyak Ibu Opi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Radio Muara. Baik para sobat Radio Muara Jakarta dan Radio Muara Subang, dialog interaktif kita masih terus berlangsung yang tentunya dipersembahkan oleh PT SNI dan juga ICF ya, Indonesia Care Forum, dan narasumber kita beliau-beliau ini dari Papua yang kita berharap terus berkreatif, berkreasi dan terus menunjukkan jiwa muda, karena saya yakin masyarakat Papua punya harapan yang banyak nih. Harapannya di pungut bebannya, tapi tidak menjadi sebuah keberatan kan, artinya dinikmati dan dijalani dengan enjoy. Karena saya yakin harapan masyarakat Papua juga mungkin tidak jauh dengan kita, akan maju juga bersama dan akan ada perubahan-perubahan yang mungkin akan menambah dari sisi positif ya, artinya akan seperti dengan tema kita nih, mengenai otonomi khusus Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Baik, Bang Boni bisa disampaikan kembali tema kita mengenai otsus ini nih, otonomi khusus. Mungkin Bang Boni bisa menyampaikan sejauh apa dan seperti apa sih yang dilakukannya, baik dari pemerintah pusat ke daerah atau ke masyarakatnya. Seperti apa Bang Boni? Baik, jadi kalau untuk otsus ini tersendiri dia bicara soal anggaran. Kalau tahun 2001 atau tahun pertama otsus sampai tahun ke mohon maaf nanti saya cross-check lagi, tapi 16 tahun lah ya. Itu kalau tidak salah masih 80% dananya itu di pemerintah provinsi. Oke. Dana otsus itu contohnya sekian 1T ya. Itu dikelola 80% oleh pemerintah Provinsi Papua. Tapi setelah 4 tahun atau 5 tahun ini atau di tahun ke-17-nya itu sampai sekarang ini, nanti tolong dicek lagi, saya mohon maaf, tapi ini ya itu sudah berubah. Jadi dananya sekarang lebih 80% lebih banyak ke kabupaten. Jadi di Papua itu ada 29 kabupaten dan kota. Kalau yang zaman artinya 5 tahun yang kebelakang itu 80% dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua, 20%-nya ke kabupaten dan kota. Tapi setelah 5 tahun ini sudah berubah
menjadi 80% dikelola oleh kabupaten dan kota, 20%-nya di pemerintah Provinsi Papua. Nah itu sangat berdampak, Mbak Lita. Apa saja? Artinya dana-dana itu langsung turun ke daerahnya masing-masing kabupaten, dan kan artinya lebih besar dong daripada yang sebelumnya. Artinya pemerintah kabupaten bisa mengelola dana otsus itu dengan baik gitu. Dampak-dampaknya seperti contohnya sudah banyak pembangunan seperti di desa-desa. Waktu dulu mungkin dana desa belum ada, sempat setahun atau berapa, setahun tuh sempat dana otsus itu dipakai di beberapa kabupaten di Papua digunakan untuk keperluan di desa-desa. Oke. Jadi sektornya kemana saja nih Bang Boni? Jadi kalau yang dibilang otsus ini ada 4 ya Pak, Mbak. Mbak, kalau utamanya bidangnya ada 4, dan otsus ini diberikan kepada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, dan keempat itu infrastruktur. Infrastruktur begitu. Ya, oke. Begitu. Ekonomi ke ke pemberdayaan masyarakatnya, atau mungkin balik lagi kan ekonomi luas ya kalau kita berbicara. Untuk masyarakat Papua, adakah sesuatu yang dibanggakan gitu yang perlu di-viralkan di obrolan kita kali ini? Jadi kalau agar menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk masyarakat Papua itu. Betul, kalau untuk ekonomi itu setahu saya dana otsus ini diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada di Papua. Kita biasa sering sebut tuh kalau di pasar ada mama-mama. Apa itu, Bang? Artinya mama-mama yang jualan. Itu mama-mama yang jualan, ibu-ibu yang suka jualan, dikasih dana untuk beroperasi menjual. Iya. Itu dari otsus ada. Oh gitu ya, jadi untuk ke usaha ya larinya ya. Benar. Baik Bang Boni. Nah untuk Melanie, bisa disampaikan lagi dong masyarakatnya di sana itu profesinya apa saja sih? Kalau profesi kurang lebih ya sama seperti Indonesia yang lain kali Tah. Oke, apa ada berbagai macam profesi di sana. Sekarang anak muda Papua sudah banyak yang bekerja di berbagai macam bidang, termasuk juga di dalam pemerintahan, di swasta, di bisnis, ya ada semuanya ada. Guru ya udah ada. Ada ya gitu ya. Jadi, baik. Memang di sana banyak, saya tambahin ya. Di sana dibanyakan di sana kebanyakan PNS. Iya, banyak pegawai negeri sipil masuk di BUMN juga banyak. Dan sekarang kita udah mulai bergerak ke arah entrepreneur. Entrepreneur jadi sudah mulai digerakkan UMKM-nya yang dijalankan sama pemuda-pemuda Papua. Baik. Itu dapat support juga oleh ketua Sukut seperti apa tadi? Jadi kalau dana otsus itu, kalau yang saya tahu dari kabupaten memang diberikan di beberapa desa atau kepala adat ya. Gitu. Kepala adat, kepala desa atau kepala dan adat. Juga memang ada kayak program kita, contohnya mengajukan proposal itu akan dibantu. Biasanya itu gitu Mbak. Oke, baik. Iya, suatu kebanggaan di masyarakat di Papua itu apa sih, Melanie? Objek wisatanya gitu, apa biar saya kesana gitu lah, asik. Kalita pernah dengar Raja Ampat tidak? Raja Ampat. Oh iya, Raja Ampat. Nah itu kan ada di Papua Barat itu. Oh iya. Salah satu surga dunia. Itu viral banget surganya, itu. Ya, tapi katanya mahal. Ya memang biaya hidup di sana mahal. Nah ini yang menarik. Kalau di sini HP seharga 6 juta udah sombong. Kalau di sana ternyata katanya sembako yang biasa belanja 6 juta itu udah biasa. Atau seperti apa nih? Gimana? Ya gitulah. Tidak sih Kak, untuk memang di sana biaya hidupnya mahal ya karena jauh dari pusat produksi itu sendiri yang notabene ada di Pulau Jawa kan, dibawa melalui transportasi ke Papua. Nah itu kan ada biayanya juga, dihitunglah tambah sampai di Papua jadi lebih mahal. Iya. Jadi secara mungkin dia kebutuhannya banyak di pengeluaran mau transportasi ke sana, terus biaya penahanan supaya produknya tetap bertahan. Nah itu tapi yang masih membuat pakai rupiah kan Indonesia? Masih. Tidak, kita pakai dolar. Rupiah. Iya, kita pakai rupiah ya, meskipun nilai rupiahnya cukup tinggi ya, maksudnya berbeda dengan di sini ya. Tidak, itu hanya bercanda saja. Oke, ini menarik. Para sobat, kita akan buka lagi. Kita akan coba undang penelpon kita ya. Oke, 0878 3008 693. Ini saya baru sekali menarik loh. Jadi Melanie yang manisi gitu. Kalau Bang Boni mah udah kecampur nih sama air Jakarta nih kayaknya. Assalamualaikum, halo, selamat siang.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ana, Mbak, Jagakarsa. Mbak Ana di Jagakarsa. Baik, Mbak Iya. Ana bisa disapa. Mau nanya sama Bang Boni. Boleh, Bang Boni. Halo, Assalamualaikum, Bang Boni. Halo. Salam. Salam, Mbak. Mau nanya dikit bisa nggak? Boleh. Dikit boleh, Ya. banyak boleh, nanti dijawab pula. Enggak. Untuk kriteria otonomi khusus di Papua itu gimana ya? Untuk mendapatkan otsus itu sendiri, kriterianya seperti apa? Oke, Ya, itu satu. siapa maksudnya gitu. Ada lagi? Untuk Mbak Melani, selain di bidang pendidikan, itu kegiatannya di bidang apa aja? Gitu. Oke. Iya. Baik, terima kasih Mbak Gitu Ana. aja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa sajakah yang mendapatkan otsus mungkin ya, lebih jelasnya seperti itu tuh Bang Boni. Baik. Contoh saja kalau bicara soal OSIS itu di dunia, kalau di bidang pendidikan itu diberikan kepada orang asli Papua. Contohnya misalnya masyarakat, maksudnya kriterianya tuh kalau dibilang pendidikan itu bahwa dia memang mama papanya asli Papua, mama papanya asli, maksudnya keturunan asli Papua. Jadi memang kriteria situ kayak gitu. Kalau untuk bidang pendidikan, untuk mau disekolahkan ke luar negeri atau ke daerah Jawa, ada seleksinya seperti kayak gitu. Kalau untuk kriteria apa ya, misalnya untuk diberikan kepada beberapa orang langsung itu memang jarang. Oke, sebentar, kita angkat dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Papa Oji di Subang. Mas Subang. Papa Oji di Subang. Iya. Iya, saya mau bertanya bisa. Boleh banget, sama Papa Oji. Pak Boni Mandola. Dengan Bang Ini Boni. mengenai Freeport. Freeport nih. Apakah sebetulnya perusahaan siapa? Apakah perusahaan asing atau perusahaan Indonesia? Mengapa dikuasai orang asing gitu? Iya, iya. Pak Boni Mandola. Iya, iya. Iya, atuh. Ya, udah begitu aja pertanyaannya. Iya. Waalaikumsalam. Makasih. Iya, yuk. Buat Melani? Oke, cukup ya. Buat Melani ada? Oke, terima kasih. Sebentar kita ke Abang Boni aja dulu, langsung nanti ke dirimu. Bang Boni lanjut aja ke tadi Papa Oji yang ada di Subang. Oh, Papa Oji. Jadi kalau untuk berkaitan dengan Freeport itu memang sudah ada dari tahun 70-an kalau nggak salah ya. Mohon maaf. 60-an. Pokoknya itu adalah perusahaan dari Amerika. Freeport adalah perusahaan Amerika ya. Memang sudah ada perjanjian di Indonesia. Tadi pertanyaan adalah kenapa perusahaan asing? Iya. Kalau saya pribadi memang kalau kita mengelola sendiri kita belum siap. Kita Indonesia ya. Ini saya bukan bicara seorang dari masyarakat Papua, tapi masyarakat Indonesia pun atau pemerintah Indonesia pun belum mampu untuk bisa mengelola sendiri. Iya. Inilah PR yang harus segera dilaksanakan. Iya, tapi alhamdulillahnya setelah pemerintah Jokowi, presiden yang sekarang seperti Bang Boni tadi di awal cerita. Oke. Betul, saya sepakat. Jadi yang awal dengan adanya pemerintah Indonesia ini sangat bagus sekali saat mereka memperpanjang kontrak dengan Freeport. Jadi kan tahun 2019 atau 2018 itu sempat kita mau menawarkan perusahaan asing tapi bukan dari Amerika. Jadi dari Cina, dari Arab, dari beberapa negara yang sudah menawarkan diri untuk mengelola Freeport. Jadi kan kita punya sumber daya alam di Papua itu sangat besar. Sumber daya alam ini seperti kayak emas, nikel, tembaga, tembaga. Nah itu dikelola, mohon maaf, itu kan bahan mentah. Nah kita mau, misalnya contoh seperti emas saja. Emas itu kan perlu kita gabungkan, olah, benar. Dibongkar supaya jadi kayak emas batangan. Itu kan kita tidak punya alat.
atau kita tidak punya contohnya seperti memurnikan emas. Emas kan yang mungkin yang ada di alam itu masing-masing ada yang 92%, ada yang 97%. Nah, dengan adanya perusahaan itu mengolah sehingga menjadi 99%. Jadi emas murni. Nah, kita belum punya alat-alat seperti begitu sehingga Indonesia mau tidak mau memperpanjang kerjasama dengan PT Freeport. Gitu. Jadi dengan ada pemerintah Indonesia pun itu kemarin sempat tarik ulur sampai sehingga Freeport itu mau memberikan hasil keuntungannya itu sekitar 51% untuk Indonesia. Pembagian sahamnya seperti kayak begitu. Jadi Indonesia ini sudah lebih menguntungkan lagi lah dengan adanya kerjasama dengan Freeport. Ini secara umum ya pandangan supaya tadi Pak Fauzi ya. Pak Fauzi bisa tahu bahwa kenapa Indonesia mau memperpanjang itu atau mau perusahaan asing untuk bekerja di Freeport. Karena memang kita tidak punya alat, Pak. Mohon maaf, itu memang kenyataannya. Baik, terima kasih Bang Boni. Saya ke Melani. Selain pendidikan, apa saja? Ya Kak Lita, sebelum saya menjawab itu ya saya mau sentuh pertanyaan yang tadi disampaikan ke Kak Boni sedikit. Pertama, otonomi khusus itu dia adalah undang-undang yang mengatur secara keseluruhan kebijakan, anggaran. Jadi dia tidak hanya berbicara mengenai anggaran. Anggaran itu dia salah satu instrumen di dalam undang-undang otonomi khusus. Nah, undang-undang ini dia bersifat tidak terbatas, artinya dia tidak akan berhenti, sama seperti undang-undang yang lain. Dia hanya akan berhenti atau digantikan apabila ada undang-undang pengganti undang-undang otsus atau revisi dari atau keputusan presiden, peraturan presiden undang-undang yang baru untuk mengganti undang-undang otsus. Nah, saat ini yang diperbincangkan itu adalah anggaran yang menjadi salah satu instrumen otonomi khusus. Nah, itu yang kemudian direvisi dan direview kembali. Itulah undang-undang otonomi khusus. Nah, tadi kalau Ibu bertanya gimana nih Pak kita bisa dapat anggaran otonomi khusus. Anggaran otonomi khusus itu sudah disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan itu dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dari provinsi ke tiap-tiap kota dan kabupaten. Nah, itu udah kayak ada pos-pos anggarannya. Untuk pendidikan sekian, untuk kesehatan sekian, untuk misalnya pengembangan pemberdayaan usaha sekian. Jadi tidak kayak gimana caranya saya dapat otonomi khusus. Nah, itu keputusan dari pemerintah daerah, mereka pos-posnya seperti apa, programnya seperti apa, dari situlah dananya dicairkan kepada masyarakat. Mengenai kriteria yang tadi disampaikan oleh kakak, misalnya dia mau menempuh pendidikan, seperti apa kriterianya teman-teman yang mendapatkan privilege atau penghargaan sebagai orang Papua yang menerima bantuan itu. Syaratnya itu tidak hanya dia orang asli Papua, mama bapak Papua, tapi orang tuanya salah satunya Papua, bisa bapak Papua, bisa mama Papua. Kemudian yang ketiga, dia lahir dan besar di Papua selama 10 tahun. Nah, itu dia terhitung sebagai orang Papua atau orang asli Papua itu. Nah, jadi selama ini kita tahu orang asli Papua berarti dia kulit hitam rambut keriting, tidak. Kakak Boni juga kita anggap orang Papua. Nah, karena dia udah lama di Papua. Nah, itu. Ini pengertian ini mungkin yang kurang diketahui oleh masyarakat. Nah, begitu kurang lebih Kak. Terus kalau untuk menjawab yang berikutnya tadi, saya tidak mau berbicara Freeport karena saya tidak mengerti. Tapi kalau untuk selain pendidikan, apa saja yang kita gerakan? Tadi itu kan saya di Papua Muda Inspiratif. Nah, bidangnya itu ada dari sisi teknologi. Jadi pengembangan teknologi itu ada, kami tergabung beberapa pemuda Papua yang juga ahli di bidang IT. Nah, mereka menggerakkan robotik. Itu ada di Amerika sekarang namanya Joshua Gombo, terus Richard Mahuse. Nah, itu pengembangannya di bidang robotik, aplikatif robotik. Kemudian ada juga di saintis, kita punya kakak namanya Kakak Yani Sanai, kemudian Kakak Korinus Waimbo di Jayapura. Ini dia dokter fisika pertama perempuan Papua. Dia mengembangkan saintis, kemudian sekaligus mengembangkan di bidang pendidikan dalam hal ini yang tingkatannya universitas. Jadi dia mengajar juga. Kemudian ada juga di bidang entrepreneur, di bidang kreatif.
di bidang kreatif, kreatif industri dalam hal ini kayak Atta Halilintar begitulah. Kita punya juga ada di Papua namanya Carlos Paisei. Nah itu dia juga bergerak di bidang itu apa namanya tadi Kak, entertain. Kemudian ada juga di YouTuber. YouTuber itu Kakak, pokoknya dia terkenal. Kalau penyanyi sekarang sudah malah marak ya. Penyanyi kan udah mulai banyak merambah tuh. sekarang lebih banyak itu. Jadi saya sendiri adalah part dari beberapa pergerakan ini, tidak bisa dibilang saya sendiri di dalam gitu. Jadi kita pemuda Papua sudah sangat bergerak banyak. Nah ini salah satu bentuk nyata dari dampak otonomi khusus itu sendiri di bidang pengembangan manusia. Salah satunya buktinya ya. Iya, benar Kak. Baik, kita ke penelpon lagi. Satu atau dua penelpon lagi. Halo. 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 Selamat siang. Siang. Dengan Kang Ana di Kalijati. Kalijati Subang. Baik. Kalijati Subang. Baik, Kang Ana silakan, ada yang mau ditanyakan? Selamat siang Pak Boni. Pak Boni, selamat siang. Siang Pak. Kemudian buat Mace juga Mace Melani. Apa itu? Mace Melani. Oh, Mace Melani, ya. Lanjut. Selamat siang Pak. Oke. Silakan pertanyaannya. Pengalaman dulu kita kan pernah di Biak untuk sebelum ada otonomi khusus Pak. Sebelum ada otonomi khusus, Kang Ana ngalamin hasilan di Jawa dengan di Biak dulu. Kita memang di di sana 108. Tahun 95 di Biak. Pernah di sana? Dulu di sini. Pernah 2 tahun. Oh, pernah 2 tahun di Papua. Tahun 95 ya Pak? 9192. Oh, 9192. Iya. Di Biak Numpor dulu. Biak Numpor. Di sini penghasilan 60, di sana mas 160. Salam kenal Bapak. Salam kenal. Kita ikutan Yosvan juga. Asik. Enak-enak Bu Trianto lah. Yang Kang Ana tanyakan ini, setelah otonomi daerah ini, seperti tadi yang dikatakan, penghasilan kan 1:3. Memang pengeluaran lebih karena bagaimana sekarang, apakah 1:3 atau bagaimana? Ya. Harga. Banding 3 apa, untuk apa nih Bang Ana? Kang Ana? Penghasilan. Oh, siap. Jadi gaji. Dari gaji 1:3 atau seperti apa? Kalau di Jawa kan misalnya 100.000, kalau di sana 300.000. Oh iya. Kalau di Jawa misalnya 1.000, di sana apakah 300.000? 1:3 itu. Ya. Sebelum otonomi kan. Sebelum otonomi malah gimana? Sebelum otonomi 1:3. Besar. Kalau sekarang bagaimana? Oke, sebelum otonomi 1 besar. Apakah sekarang ada otonomi? Betul. Bertambah apa berkurang gitu kan? Ada lagi Kang Ana? Ya, cuma untuk apa ya? Untuk Teh Melani aja, Mbak Melani. Iya, Teteh. Iya, Akang. Apa-apa. Iya. Mantap nih. Oke. Iya, Pak. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai otonomi khusus, bisa dibuka di YouTube tidak? Oh, ada websitenya kah untuk mengetahui? Ya. Saya mau tanya sama Kang Ana, 2 tahun di sana betah nggak? Ya, yang namanya di daerah orang lain betah nggak betah, Teh. Cari uang. Iya, betah nggak betah ya. Oke, baik. Yang pertama di kapal laut 9 hari. Oke. Iya, baik. Dia dekat laut soalnya. Iya. Banyak pantai. Iya, dia karena di laut ya. Oke, baik. Makasih Kang Ana, kita akan dengarkan jawabannya. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak Boni. Kasih selamat siang. Oke. Baik, selamat siang. Makasih, Pak. Oke, satu penelpon terakhir. Halo. Satu penelpon terakhir karena nanti kita akan ada kesimpulan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ami Ijah Cidahu. Ami Ijah Cidahu, Subang. Subang. Baik. Gimana kabarnya Bang pertanyaannya? Boni sama Mbak Melani? Iya, Bang Boni sama Teh Melani. Oh. Ya. Tak mangga tuh. Menanya ini aja Bang Boni ya. Apa yang diharapkan dari Otsus ini untuk masyarakat Papua yang paling diharapkan banget? Ya. Apa yang kalau diharapkan? buat Teh Melani kan selain pendidikan, sekolah-sekolahnya itu ada semua, ada SD, SMP, SMA sampai perguruan, udah memadai. Ini bagus juga nih pertanyaan. Udah. Ya. Makasih ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boni, pertanyaan Akang Ana dulu. Siap. Jadi kalau kebetulan saya memang juga pengusaha, jadi kalau bicara soal pembandingan sebelum otonomi upah, oke. Kalau memang sebelum OSUS memang besar. Kalau di Papua ya, artinya kan memang karena di Papua juga belum begitu berkembang, artinya baru mau dibangun kota-kotanya, jadi kan orang sangat susah untuk bekerja di sana. Artinya mau tidak mau pengusaha atau pemerintah mengajak masyarakat dari Jawa untuk datang ke Papua dan akhirnya dibayar lebih tinggi. Seperti gitu. Nah, kalau bicara soal keadaan sekarang, itu kalau untuk di kota, di beberapa kota atau beberapa kabupaten yang agak sedikit maju itu sudah mengikuti biaya UMR, UMP lah, untuk upah di sana. Upah Papua ya. Benar. Jadi kalau yang ke arah ya agak sedikit terpencil itu memang biaya lebih besar. Mau tidak mau karena memang ongkos ke sana pun juga lebih besar. Contoh seperti ke Kabupaten Mamberamo Raya. Itu aja ongkos transportasi mau ke Mamberamo Raya itu menggunakan speedboat. Itu biaya cukup besar. Bayar solar, bayar perahunya. Kurang lebih sekitar berapa jam ya untuk ke sana. Dengan atas dasar itu makanya biaya di sini agak lebih besar. Ya. Begitu. Jadi kalau untuk daerah kota memang sudah agak maju, hampir sama ya seperti Jakarta, maksudnya sama seperti di Jawa ya. Begitu. Untuk makanan juga hampir mirip-mirip dikit lah. Tidak beda-beda jauh. Begitu. Dan di sana juga yang saya perlu tambahkan bahwa ini yang mungkin warga-warga masyarakat yang ada di Jawa atau di Indonesia selain di Papua, ingin saya sampaikan bahwa datanglah ke Papua, bahwa di sana banyak juga perantauan. Sama seperti saya nih, saya ini perantauan ke Jakarta. Oh iya, saya perantauan ke Jakarta. Iya. Memang sekolah dan juga memang ada pekerjaan. Tapi orang tua atau keluarga besar kan masih di Papua. Iya. Nah, tapi jodoh pun nanti balik lagi Papua. Nah, itu dia belum tahu juga balik. Nah, di Papua itu banyak perantauan, maksudnya banyak orang Jawa, banyak orang di Bali atau orang Kalimantan, banyak. Buktinya Kang Ana aja pernah tinggal di sana. Benar, ya. itu bukti bahwa kita di sana bukan hutan ya, bukan yang orang bayangkan seperti yang yang susah ditembus. Susah, benar. Atau jangan sampai melarang ke sana gitu, jangan kasihan lah. Di Papua itu sangat istimewa. Nah, contoh seperti yang Biak tadi itu, Kabupaten Biak Numfor, itu ada pantai, salah satu pantai namanya Pantai Bosnik. Itu pantainya pasir putih. Indah banget, Mbak Lita. Bisa diving di situ atau berenang di situ. Keren ya? Keren, enak. Gitu. Bisa mancing kah? Iya. Bang Boni sebentar, kita ke Melani dulu. Mungkin bisa menambahkan jawabannya. Iya. Tadi Kakak Boni punya jawaban sudah sangat lengkap sekali, jadi saya rasa sudah cukup sih. Oke, sudah cukup ya. Baik. Nah, tadi apa yang kedua ya? Kita ke pertanyaan yang kedua ya. Itu tadi itu ya. Manfaat yang dirasakan. Manfaat yang dirasakan. Otsus ya. Setelah Otsus, apa yang diinginkan sebenarnya dari masyarakat untuk Otsus ya? Lebih tepat bagus nih memang dijawab oleh Lita. Mbak dari Ade Mbak Lita dijawab oleh Ade Mei. Kakak jago bahasa nama. Ade Mei nanti yang jawab karena nanti saya tambahkan. Bisa Kak. Kalau dari saya apa sebenarnya yang diharapkan orang Papua dari dana Otsus ini ya? Kita biasanya kan kalau kita baca berita tuh masyarakat akan bilang begini, kami tidak butuh infrastruktur.
itu bukan untuk kami begitu. Padahal sebenarnya infrastruktur ini dia membantu. Jadi kita butuh pemberdayaan ke masyarakat yang memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan begitu. Kenapa masyarakat masih mengeluh? Karena ya hidupnya belum berubah. Jadi secara finansial, secara kesejahteraan dia tidak merasakan itu. Nah, itulah tuntutan sebenarnya. Saya ingin sejahtera di atas tanah saya sendiri. Jadi ya mungkin itu harapan terbesar dari kita. Keren. Bang Boni Saya tambahkan. tambahin aja bahwa yang dibutuhkan sama masyarakat, yang saya suka dengar, saya suka turun lapangan, saya suka tanya, memang hampir sama seperti yang jawabnya Ade Mei. Nah, tapi yang saya perlu tambahkan juga bahwa memang butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat, Mbak Lita. Artinya memang bentuk satu tim yang memang khusus untuk mengawal Otsus ini. Biar perlu dalam 1-3 tahun lah kita bisa kerasa itu, dan Otsus itu bisa manfaatnya terasa, semua gitu. mengena ya. Benar. Nah, yang jadi problem kan sekarang banyak kasus penyalahgunaan dana itu. Dan ini kan sementara diusut gitu. Ya, Nah, kita tidak tahu, artinya hal inilah yang menjadi masalah utama, sehingga masyarakat belum merasakan semuanya. Oke. Begitu. Baik, karena memang kita keterbatasan waktu, mungkin kita berada di sesi kesimpulan, Bang Boni, obrolan kita kali ini. Kalau mau ngomong kayaknya nggak berasa 1 jam ya. Iya. Kurang sih Kalita. Ayo dong Kak. Sekarang bilang kurang. Apa perlu ditambah? Nantilah kita senggol aja tuh ICF sama SNI. Iya ya. ICF jangan tidur ya nanti. Tapi nanti bisa kontak-kontakan kita. Oh siap. Iya, siap. Baik, kesimpulan kita untuk Melanie sendiri, obrolan kita kali ini agar bisa dimengerti oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia tentang Papua seperti apa? Silakan. Kesimpulannya pertama, Papua sama seperti provinsi yang lain yang ada di Indonesia, tidak ada perbedaan di sana. Kami memang secara undang-undang kami menerima otonomi khusus. Dalam hal ini yang sering dipeributkan adalah anggarannya. Nah, itu karena masyarakat sendiri meminta bahwa anggaran ini seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Boni, harus ada pengawasan khusus atau pengawalan penggunaan anggaran ini. Nah, saya sendiri sangat mengharapkan sekali apabila pemerintah membentuk satu tim yang dimana dia pemuda asli Papua yang kompeten dalam hal pengawasan atau pengawalan anggaran ini sendiri. Kemudian otonomi khusus tidak bisa dikatakan gagal juga. Secara pendidikan sudah sangat membantu banyak anak muda Papua yang saat ini berkembang, sudah kritis, sudah bersaing dengan pemuda-pemuda yang lain, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, di seluruh dunia kita sudah sanggup untuk bersaing. Nah, sekarang ke depannya bagaimana supaya dana Otsus ini dia tidak setengah-setengah, tapi full seluruhnya untuk kesejahteraan kita orang Papua. Terima kasih. Setuju. Bang Boni. Ya, kalau saya mungkin tambahkan saja bahwa Otsus itu tidak hanya untuk Papua ya. Jadi nanti masyarakat jangan sampai pikir Otsus ini cuma untuk Papua saja, tapi Otsus juga ada di Aceh. Dia itu ada yang tadi saya bilang, kenapa ada Otsus? Tentu pasti ada gejolak sehingga pemerintah pusat memberikan Otsus otonomi khusus. Nah, untuk Otsus di Papua sendiri ini yang saya harapkan bahwa pemerintah pusat memang harus bisa mengawal Otsus ini tersendiri gitu, bahwa lebih banyak berpihak kepada masyarakat Papua. Kenapa tadi saya ngomong tidak mewakili pendatang atau kita di sana di Papua sering banget ya saya jujur saya sama Ademe bahwa masih banyak masyarakat di Papua tuh, khusus yang asli Papua tuh merasa cemburu dengan kita yang pendatang. Artinya sangat masih banyak. Dan oleh sebab itu bisa hilang dengan adanya pemerintah pusat bisa membangun yang tadi kata Mei bilang mendevelop, membangun manusianya, memberdayakan masyarakat di sana. Begitu. Dan kita juga yang sebagai pendatang, artinya kita memang tinggal lama asli Papua, bisa dibilang asli Papua. Tapi saya merasa bahwa jujur saja bahwa masih banyak teman-teman saya yang dari Papua itu belum berhasil. Artinya
pembentukan karakter di sana tuh atau pemberdayaan masyarakat di sana tuh masih kurang. Ya. Dan ini butuh pemerintah pusat, Mbak Lita. Oke, siap. Butuh dukungan dari pemerintah pusat dan butuh kesemangatan lagi seperti Melani berikutnya ya. Benar. Ya, menjadi inspiratif yang menginspirasi. Bang Boni, sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Empok Melani. Iya, makasih juga ya waktu dan kesempatannya. Galita. Keren banget dirimu ya. Sukses. Pokoknya ICF juga terima kasih. SMI juga terima kasih atas support dialog kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Lita. Saya Mei. Saya Boni. Pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi acara Dialog Interaktif. Terima kasih partisipasi para sobat. Sampai jumpa. Radio Radio Muara.